ya Kak. Wah, kenapa Kak Dembo? Karena hari ini kita kembali lagi mau beribadah bersekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mulai dengan pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik, yuk kita berdiri. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Saya. Nah, semuanya pasti mengalami pertolongan Tuhan ya adik-adik. Yuk kita menyanyikan lagu Tuhanlah Penolongku. Sebelum kita memulai dari sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, di sini siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saya dong Pak. Semuanya tentu mengalami kebaikan Tuhan. Yuk kita dengan semangat menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama yuk kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong agar kami bisa fokus dan mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, adik-adik ada yang pernah menyeberangi sungai nggak? Nah, mungkin kalau kita nyeberangi sungainya melalui jembatan, atau mungkin kita naik kapal, naik perahu untuk menyeberangi sungai agar sampai ke pinggir sungai, ke tepi sungai. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Nah, adik-adik, bangsa Israel sudah semakin dekat ke tanah Kanaan. Agar mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, saat ini yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel agar mereka sampai ke tanah Kanaan. Tapi walaupun bukan Musa lagi yang memimpin, tetapi Tuhan tetap menolong dan memimpin bangsa Israel agar sampai ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, saat mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka berkemah selama 3 hari di sana. Yosua pun mengatur penyeberangan mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sebelum menyeberang, mereka juga harus menguduskan diri terlebih dahulu. Nah, adik-adik, iring-iringan bangsa Israel itu diatur sedemikian rupa seperti perintah dari Tuhan. Iring-iringan diawali oleh tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam yang berasal dari suku Lewi. Setelah itu barulah bangsa Israel mengikuti di belakangnya. Tetapi ada jaraknya ya adik-adik, tidak boleh terlalu dekat. Nah, ketika para imam-imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air adik-adik, tiba-tiba air itu berhenti mengalir. Sehingga para imam bisa berdiri di tanah yang kering. Lalu para imam diperintahkan untuk tetap berdiri dan bangsa Israel melewati sungai yang sudah kering. Jadi mereka bisa lewat adik-adik karena airnya sudah berhenti mengalir. Nah, lalu semua bangsa Israel mulai menyeberang satu persatu sehingga mereka bisa sampai di pinggir sungai. Lalu setelah itu setelah menyeberang, mereka dipilih 12 orang dari setiap suku untuk mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Jadi ada 12 batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Nah, setelah itu adik-adik, Yosua menyusun 12 batu hingga berdiri tegak di tengah-tengah sungai Yordan, di mana tempat para imam itu berdiri saat bangsa Israel menyeberang. Nah, setelah semua selesai dikerjakan, setelah semua selesai menyeberang, barulah para imam dan tabut Tuhan itu menyeberang. Nah, setelah mereka menyeberang adik-adik, apa yang terjadi? Nah, air itu kembali mengalir. Wah, adik-adik luar biasa ya. Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Walaupun arusnya deras, mereka bisa menyeberangi dengan aman karena air itu tidak mengalir saat mereka sedang menyeberang. Lalu adik-adik, ke-12 batu yang tadi diambil dari tengah-tengah sungai Yordan itu disusun dan sebagai pengingat bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel untuk melewati sungai ini. Jadi 12 batu tadi yang diberdirikan tegak itu sebagai pengingat bahwa Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel. Tuhan mau menolong bangsa Israel sehingga mereka bisa melewati sungai Yordan.
Nah, adik-adik sangat banyak juga ya kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bernafas hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mau terus bersyukur dan kita terus mau mengingat ya, kalau kita memiliki Tuhan yang begitu baik kepada kita. Nah, adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Nah, kita mau ingat ya, bahwa selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik kepada kita. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dan itu menandakan bahwa Tuhan baik kepada bangsa Israel dan juga Tuhan baik kepada kita tentunya. Yuk kita saat ini menyanyikan Tuhan Yesus baik. Persembahannya masih dikumpulkan ke mama papa ya adik-adik. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, yuk kita sama-sama kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bisa menjadi saluran berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saat ini pasti waktu yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kita mau apakah? Aktivitas. Ya, betul banget. Aktivitasnya apa? Coba kita lihat ya di sini. Di deskripsi nanti ada ya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 2, jangan lupa untuk mengerjakan studinya dan share ya ke grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita udah selesai nih, Kak. Wah, cepat sekali ya, Kak. Cepat sekali ternyata, Kak. Nah, sebelum itu, yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Tanganku ada dua. Karena Tuhan baik kepada kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa.